makam Mbah Priuk awalnya dianggap berantakan, padahal memiliki nilai religi yang sangat besar bagi warga sekitar. Daerah rawa-rawa dan pengelolaan yang tidak jelas menjadi dasar diperbaiki sekaligus diresmikannya area tersebut menjadi cagar budaya oleh Gubernur Basuki kala itu. Masjid Makam Mbah Priuk Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutub Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Majelis Takzir Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Haddad sudah dilindungi dan diperlakukan sebagai cagar budaya yang diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di kawasan Koja, Jakarta Utara pada tanggal 4 Maret 2017 silam. Saat ini banyak sekali anggota masyarakat yang berziarah ke makam Mbah Priuk. Pengunjung akan merasa nyaman jika memasuki Masjid Makam Mbah Priuk. Bangunan dengan nuansa hijau dan ornamen khas Betawi yang didesain beratap tinggi ditambah sirkulasi udara yang tertata dengan baik. Sejarah makam Mbah Priuk ada banyak versi. Dari sumber buku saku kasus Mbah Priuk karya Ahmad Safi'i Mufid, Robi Nur Hadi, dan Kiai Haji Zulfa Mustafa, sejarawan Ridwan Saidi menyatakan bahwa Tanjung Priuk tidak bisa dikaitkan dengan Mbah Priuk. Nama Tanjung Priuk justru terkait Aki Tirem, penghulu atau pemimpin daerah Warakas yang tersohor sebagai pembuat priok atau priuk, sedangkan kata Tanjung merujuk pada kontur tanah yang menjorok ke laut atau tanjung. Buku tersebut mempertanyakan risalah manakib yang telah dikemukakan ahli waris Mbah Priuk. Disebutkan, Mbah Priuk disebut sebagai penyiar Islam yang lahir pada tahun 1727 di Palembang dan kemudian pergi ke Batavia setelah dewasa untuk menyebarkan agama Islam. Pada tahun 1756, beliau meninggal dalam usia 29 tahun sebelum sampai ke Batavia. Mbah Priuk dikubur dekat pantai dengan nisan kayu dayung berhias priuk nasi di sisi makamnya. Kayu dayung itu pun cepat tumbuh menjadi pohon Tanjung. Dari sanalah nama Tanjung Priuk muncul. Kontroversi ini muncul ketika buku saku kasus Mbah Priuk menyatakan Mbah Priuk sebenarnya lahir pada tahun 1874 dan meninggal pada tahun 1927. Alwi Shahab dalam buku tersebut menyatakan, jika dilihat dari sumber-sumber sejarah di kalangan kelompok Arab Hadramaut, Habib Hasan tak mungkin lahir pada tahun 1727. Sementara ia keturunan ketiga atau cicit dari Habib Hamid Mufti dari Palembang yang wafat pada tanggal 19 Juli 1820.
Habib Hamid lahir pada tahun 1750 dan wafat pada tahun 1820 dalam usia 70 tahun. Sehingga tak mungkin Cicit lahir lebih dulu daripada Buyut. Dilihat dari mitologi lokal Betawi, kaitan nama Tanjung Priuk dengan Mbah Priuk juga menjadi masalah. Sumber buku yang sama menyebutkan jika peninjauan diarahkan pada periode Habib Hasan Al-Haddad antara tahun 1874 sampai dengan tahun 1927, maka disimpulkan bahwa tidak mungkin nama Tanjung Priuk berasal darinya. Sementara itu, proyek pelabuhan Haven Tanjung Priuk oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1877 dilaksanakan. Sedangkan pada saat itu Habib Hasan baru berusia 3 tahun dan tinggal di Palembang. Ketika itu Habib Hasan berangkat ke Batavia dan tertimpa musibah hingga akhirnya meninggal pada tahun 1927. Nama Haven Tanjung Priuk sudah terkenal. Nama pelabuhan Haven Tanjung Priuk banyak tercatat dalam buku-buku perjalanan wisatawan mancanegara Hindia Belanda. Sejarawan Ridwan Saidi dalam buku tersebut juga mempertanyakan kaitan nama Mbah Priuk dengan asal mula Tanjung Priuk. Beliau menyebutkan jauh sebelum Mbah Priuk ada, nama Tanjung Priuk sudah lebih dulu dikenal, bahkan sudah disebut dalam naskah Sunda abad ke-16.